Halo, Assalamualaikum dan salam sehat pemirsa Tempo. Di Indonesia, jumlah anak yang terinfeksi COVID-19 saat ini mencapai 12,5% dari total kasus positif. Tingkat kematian pasien di bawah usia 18 tahun saat ini mencapai 3-5%. Angka itu adalah angka yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata negara di dunia. Nah, karena itu penting kita bagi orang tua untuk tetap menjaga imunitas anak, menjaga kesehatan anak. Mulai dari memberikan konsumsi yang baik, kemudian memberikan gizi yang dan multivitamin, sehingga anak tetap terjaga kesehatannya. Tidak hanya dengan makanan yang bergizi dan vitamin, namun tentu dengan pola hidup yang lebih bersih, lebih sehat, dan itu harus diterapkan dari sejak lingkungan di rumah. Virus corona ini atau SARS-CoV-19 kian bermutasi dan membentuk varian virus-virus baru. Salah satunya yang kita kenal adalah virus varian Delta. Berbeda dengan virus corona yang sebelumnya, varian corona baru ini sangat mudah menular dan menyebar. Tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Karena itu, Kementerian Kesehatan juga menyatakan bahwa melambungnya jumlah infeksi pada anak ini diduga berkaitan dengan masuknya varian Delta yang dari India. Temuan baru dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mengatakan bahwa beberapa waktu lalu sebagian besar anak yang terinfeksi virus ini untungnya tidak memperlihatkan gejala yang lebih parah. Kalaupun ada, gejalanya sangat ringan. Sejumlah lembaga pemantau wabah coronavirus disease 2019 juga menyatakan bahwa resiko terhadap anak-anak ini makin lama makin mengkhawatirkan. Merujuk pada data gugus tugas percepatan COVID-19 pada akhir Juni, jumlah kasus COVID-19 pada anak yang di usia 0 sampai 18 tahun mencapai 12 sampai 12,6% dari seluruh kasus yang tercatat di tanah air. Hampir serupa, dikutip dari Ikatan Dokter Anak di Indonesia atau IDAI, proporsi kasus COVID-19 pada anak mencapai 12,5%. Artinya, satu di antara kasus anak-anak itu artinya 1 dari 8 kasus COVID adalah ada pada anak-anak. IDAI juga mencatat kematian akibat COVID-19 pada anak-anak Indonesia berada di angka 3-5%. Menurut IDAI, persentase ini menjadi yang tertinggi di dunia. Bagaimana upaya pemerintah meningkatkan penanganan kasus COVID-19 pada anak ini? Apa rekomendasi dari lembaga-lembaga kesehatan maupun organisasi profesi kesehatan? Apa langkah-langkah yang harus disiapkan orang tua untuk membentengi anak dari penularan virus COVID ini? Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi, upaya melindungi anak dari COVID-19. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, di Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung dengan kita seorang narasumber, Pelaksana Tugas Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Ibu Dr. Gigi Kartini Rustandi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Burhan. Nama saya Kartini Rustandi. Mohon izin. Mohon izin, oke. Mohon maaf. Jadi baik, kita langsung mulai saja diskusi hari ini dengan Ibu Dirjen, Ibu Dr. Kartini Rustandi, tentang apa langkah-langkah pemerintah untuk menangani COVID pada anak-anak. Ibu Kartini, saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi penyebab utama sehingga penyebaran virus COVID-19 pada anak di Indonesia ini cukup tinggi, Bu? Baik, terima kasih Pak Burhan. Kalau ditanya apa yang menyebabkan peningkatan COVID-19 pada anak-anak, tentu kita harus melihat berbagai hal. Ya. Yang pertama-tama, saat ini memang sudah ada yang namanya varian Delta yang memang kecepatannya sangat tinggi. Dan yang kedua adalah
ketika klaster keluarga menjadi tinggi gitu ya. Dan kita tahu saat ini anak-anak ada di rumah sehingga penyebarannya pun tinggi. Dan kalau kita perhatikan, kita harus memahami dulu yang namanya anak-anak ya. Kalau namanya anak-anak biasanya usia di bawah 7 tahun biasanya masih di rumah, masih dekat dengan orang tua dan atau pengasuhnya. Sehingga ini juga yang menjadi hal yang penting bagi orang tua memperhatikan bagaimana kesehatan orang tua dan juga pengasuhnya, karena mereka bisa menjadi penular bagi anak-anak itu. Dan memang kalau kita bandingkan dengan data tahun lalu, pada bulan Juli yang lalu, angka penularan pada anak-anak memang relatif lebih rendah dibandingkan pada bulan Juni tahun ini dengan adanya varian Delta. Ini yang sehingga kita juga perlu memahami khususnya untuk anak-anak yang sudah lebih dewasa, yang sudah merasa mandiri dan bisa melakukan kegiatan, ini kadang-kadang agak sulit ya ditahan, nggak boleh di rumah, masih kabur juga. Nah ini juga menjadi salah satu upaya, apalagi setelah 1 tahun mereka atau 1,5 tahun mereka juga terkurung di rumah, tidak bisa bersekolah, tidak bisa ketemu temannya, kadang-kadang kabur juga, apalagi yang sudah di usia SMP, SMA. Dan pada saat ini penularan itu memang sangat cepat. Gitu Pak Burhan. Jadi umumnya adalah penularan terjadi pada lingkup keluarga ya Bu ya? Umumnya pada lingkup keluarga, atau kalau yang memang sudah mulai bersekolah atau memang misalnya berada di satu lingkungan yang berkelompok, misalnya di pesantren, mereka akan bisa terjadi penularan kalau ada seseorang atau salah satu anak atau salah satu pengasuhnya atau gurunya yang tertular. Oke. Nah, kalau kita tahu, Ibu, bahwa kalau pada orang dewasa, seringkali ada risiko yang lebih tinggi, terutama untuk orang-orang yang membawa penyakit bawaan atau komorbid. Nah, dan itu bisa berakibat fatal. Nah, kalau untuk anak-anak bagaimana, Bu? Apakah ada risiko yang sama? Secara prinsip sama, Pak. Karena ternyata penularan pada anak-anak atau orang dewasa terjadi gangguan pada tubuhnya, dan kemudian yang terjadi adalah bagaimana respon tubuh anak-anak ini. Ada anak-anak yang sehat, ada anak-anak yang kurang sehat. Dan kalau data menunjukkan bahwa sejak anak usia di Indonesia ini rata-rata sudah di atas usia 10 tahun sudah banyak juga yang memiliki komorbid, misalnya hipertensi dan diabetes yang ada pada mereka. Nah, hal yang menarik kalau dari penilaian Kementerian Kesehatan sendiri, Ibu, bagaimana sih peran orang tua ini, terutama untuk menjaga anak-anaknya dalam kondisi yang ketika sekarang ada varian baru Delta? Baik, untuk menjaga anak-anaknya gitu ya Pak ya. Memang tidak mudah karena kita tadi saya sampaikan sifat anak-anak itu ya yang masih kecil, masih ingin bergerak dan sebagainya. Satu hal yang bisa diperhatikan oleh orang tua adalah bagaimana menjaga mobilitas anak-anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada anak-anak pentingnya menggunakan masker, pentingnya cuci tangan. Contohnya, bagaimana kita meyakinkan anak-anak itu pakai masker tidak boleh dilepas pada saat mereka bertemu dengan teman-temannya, pada saat mereka juga tidak boleh tukar-tukaran masker, karena kan biasanya kalau anak-anak itu maskernya lucu-lucu, terus mereka ingin menukar. Kemudian juga untuk anak-anak yang lebih dewasa, bagaimana mereka menjaga dalam ketika mereka bertemu dengan temannya, misalnya menjaga jaraknya, kan biasanya begitu pengen di sekarang lagi musim ya, nongkrong di kafe gitu ya, buka masker, kemudian makan bersama, yang itu merupakan tempat-tempat untuk melakukan terjadinya penularan. Dan hal yang penting lagi adalah para ibu-ibu yang punya anak masih bayi.
Seringkali ibunya pakai masker, anaknya dibawa jalan, anaknya tidak dipakaikan masker. Alangkah baiknya kalau anak-anak kita yang kurang dari 1 tahun, kita jaga jangan sampai tertular, artinya bolehkah di rumah saja untuk menjaga kesehatan anak-anak kita. Karena kita tahu Nah, untuk kalau yang masih kecil-kecil ini, umumnya kita belum diberikan izin untuk divaksin untuk dengan COVID ya. Yang sekarang kita sudah berikan adalah untuk 12 sampai 17 tahun. Nah, tadi Bu ya, kalau melihat seperti itu, rasanya kesadaran dari apa ya, ibu-ibu atau orang tua masih sangat kurang ya, kan itu. Nah, dari lihat kasus yang terjadi, nah apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesadaran ini, Bu? Tentu seperti yang kita ketahui, kesehatan seseorang tidak bisa dititipkan. Kesehatan anak saya juga merupakan tanggung jawab saya ya. Orang tua harus paham seperti itu. Dan ini adalah PR kita bersama. Dari kesehatan, bukan hanya Kementerian Kesehatan, tetapi dari pemerintah, baik melalui kesehatan, melalui Kominfo, melalui BNPB, semua mengajarkan bagaimana atau menginfokan, menyerukan bagaimana orang tua menjaga anaknya, bagaimana protokol kesehatan dia harus dilakukan, bahkan sampai pemerintah menetapkan adanya kadang-kadang adanya punishment ya, bukan punishment tapi peringatan kepada Sanksi, orang-orang peringatan yang tidak menggunakan masker dan sebagainya. Kenapa? Karena masing-masing tidak bisa kita atur lagi kalau masing-masing tidak memahami dan tidak mau melakukannya. Karena ini perlu kebersamaan kita semua. Oke. Dan di samping Jadi itu, dari paparan Ibu tadi bahwa peran orang tua ini untuk melindungi anak sangatlah vital ya Bu ya. Jadi mungkin bisa lebih dirinci lagi Bu, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang sebaiknya dihindari di saat-saat ini ya, terutama saat pemerintah sudah menerapkan PPKM darurat kan di Pulau Jawa dan Bali. Dan kalau kita lihat juga mungkin masih kita lihat beberapa orang tua masih mengajak anaknya untuk makan di luar atau jalan-jalan atau yang lainnya. Nah, mungkin dari Ibu boleh diberikan saran-saran? Sebetulnya yang pertama-tama kalau saran kami adalah untuk anak-anak di masa pandemi ini. Yang pasti adalah satu, orang tua perlu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya. Termasuk bagaimana anak-anak itu perlu mendapatkan program imunisasi, program bagaimana pemberian ASI eksklusifnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak itu. Dan kalau anak-anak itu sudah mulai besar, artinya sudah menjadi menjadi balita, bagaimana makanan yang dengan gizi seimbang sesuai umurnya. Ya, kemudian menjaga pertumbuhan perkembangannya, bagaimana mereka boleh melakukan mobilitas tapi di dalam rumah. Bagaimana orang tua menjaga orang-orang yang akan berkontak dengan anak-anak ini bisa diminimalisir. Ya, artinya kalaupun ada yang berkontak tentunya harusnya mereka juga memperhatikan. Misalnya ayahnya pulang dari kerja, sebelum bertemu anaknya, bersihkan dulu, mandi dulu, cuci tangan dulu, bersihkan dulu, baru bisa bertemu dengan anaknya. Ya. Dan kalau untuk memang sangat diperlukan mereka harus berangkat misalnya ke dokter atau ke posyandu menjaga perawatan, nah mereka harus menggunakan pelindung, apakah masker, dengan face shield, dan kemudian saat ini pelayanan sudah menggunakan juga berbagai upaya, misalnya pakai jam gitu ya, sehingga jumlah orang yang berobat agak lebih dibatasi ya, sehingga hal-hal ini memang perlu. Tapi kita tahu masih ada juga orang tua yang memang harus keluar, misalnya ibunya bekerja, kemudian tidak bisa dengan sepenuhnya memperhatikan anak-anaknya. Tentu ada upaya-upaya khusus yang kita bisa lakukan.
Ya, misalnya ibunya sebelum bekerja mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian nanti ketika pulang dia juga harus membersihkan diri sebelum menjaga anaknya. Kemudian memperhatikan anaknya lewat telepon, misalnya sudah makan belum nak? Kemudian masih menggunakan masker tidak? Karena seperti yang dicanangkan juga, ingat pesan ibu itu selalu dilakukan. Ya, seorang ibu perlu melakukan, tapi bukan seorang ibu saja, karena saat ini pun peran ayah sangat penting. Ayah pun bisa mengingatkan apakah anak-anaknya masih tetap menggunakan masker, menjaga jarak, apalagi kalau anak-anak itu harus masih sekolah, tapi sekarang tatap muka di daerah tertentu sudah ditutup gitu ya. Tetapi untuk yang masih ada tatap muka perlu mengingatkan anak-anaknya. Kalau untuk bayi bagaimana Ibu? Apakah bisa gitu ya dipasangin masker atau penutup wajah face shield seperti itu Bu? Banyak yang menggunakan, tentu kita harus memperhatikan bayinya ya, jangan sampai terlalu kencang. Kemudian yang penting adalah bagaimana upaya-upaya kita mengupayakan pelayanan-pelayanan bagi bayi dan anak ini mendapatkan yang terbaik. Sekarang hampir di rumah sakit ataupun di puskesmas, kalaupun ada pelayanan mereka membatasi jumlah, kemudian juga ada yang jam tertentu sehingga jumlahnya tidak menumpuk, kemudian ada pintu lain sehingga juga tidak bercampur dengan orang yang sakit. Nah, ini merupakan upaya-upaya yang kita lakukan. Bahkan untuk pelayanan posyandu pun sudah dilakukan kegiatan-kegiatan dengan protokol kesehatan. Dan untuk di beberapa daerah, teman-teman puskesmas juga sudah melakukan kunjungan rumah. Okay. Tapi tentu kunjungan rumah pun akan sangat dibatasi, jangan sampai juga petugas kita menjadi penular, begitu ya. Jadi memang betul-betul di era pandemi ini kita perlu melakukan pelayanan dengan baik, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oke, terima kasih paparannya Ibu Kartini. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi soal topik ini setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Burhan Solihin. Inilah kabar pandemi upaya melindungi anak dari virus corona COVID-19. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, di Facebook Live Tempo Media, dan saluran TV Digital Tempo. Baik, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Saya kembali dengan Ibu Dr. Kartini, Dirjen Kesehatan Masyarakat. Saya ingin masih banyak pertanyaan Ibu. Nah, salah satunya yang sekarang lagi menjadi trending di masyarakat yaitu tentang pertanyaan tentang vaksinasi. BPOM telah memberikan lampu hijau untuk memberikan vaksinasi pada anak usia 12 sampai 17 tahun dengan dosis medium. Nah, bagaimana menurut Ibu, apakah ini akan bisa menjadi satu langkah efektif untuk menanggulangi wabah virus corona ini, Bu? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Burhan. Kita pahami dulu apa itu vaksin, ya. Vaksin ini merupakan vaksinasi merupakan satu upaya pencegahan terhadap penyakit menular dengan memasukkan satu zat pada seseorang sehingga tubuhnya akan membentuk daya tahan tubuh, ya. Jadi vaksin ini nanti kalau masuk dalam tubuh seseorang akan menghasilkan antibodi, membuat tubuh itu menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Nah, tentunya vaksin yang diberikan kepada anak-anak kita harapkan bisa bermanfaat juga seperti vaksin yang diberikan kepada orang tua.
di mana mereka memiliki kekebalan dan apabila dia terkena penyakit pun mungkin kemungkinannya dia tidak akan sangat berat kondisinya, bahkan juga tidak akan meninggal dunia. Itu yang kita harapkan. Dan tentunya dengan adanya vaksin ini khususnya untuk anak-anak dengan dosis yang sudah diberikan izinnya atau sudah diberikan baik jenis maupun dosisnya oleh ITAGI maupun oleh BP POM, maka ini merupakan hal yang kita tunggu untuk salah satu upaya mencegah anak-anak kita menjadi sakit atau terkena corona, tetapi tetap harus memperhatikan bagaimana penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukan hanya sekedar menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Orang tua juga harus memperhatikan lingkungan tempat anak itu berada. Misalnya kalau di rumah, apakah kebersihannya sudah dijaga? Ya, karena seringkali sudah menggunakan masker, tetapi lingkungan rumahnya tidak terjaga. Nah, ini juga bisa menimbulkan penularan. Oke. Nah, selama ini mungkin ada beberapa orang tua ya Bu ya, Bu Kartini, bahwa ingin menunggu vaksin tertentu nih. Oh, kayaknya vaksin A lebih bagus atau vaksin B lebih bagus atau seperti itu. Nah, menurut Ibu sikap orang tua seperti ini harus bagaimana, Bu? Adalah satu hal yang menarik memang karena semua orang pengen yang terbaik. Tapi saat ini yang kita perlukan adalah kebersamaan untuk mendapatkan herd immunity seluruh bangsa ini. Jadi PR kita adalah bersama-sama untuk membangun kekebalan bersama-sama. Boleh nggak milih? Boleh, tapi apakah anak kita akan menunggu? Kalau memang mau menunggu, maka kita harus menjaga betul-betul anak kita tidak bisa keluar dan sebagainya. Ini adalah pilihan. Menurut saya yang sudah kita persiapkan, tentu pemerintah sudah memperhitungkan semua baik buruknya, hal-hal yang baiklah yang akan kita berikan, yang terbaik kita berikan kepada masyarakat. Oke, ya ini terkait juga dengan bagi orang tua yang punya anak yang saat ini mungkin sudah positif COVID-19, Ibu. Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri, apakah ada anjuran kalau harus bagaimana merawat anak yang sedang positif COVID, misalnya ketika saat ini mayoritas orang melakukan isolasi mandiri, seperti itu, Bu? Secara prinsip pengobatan terhadap COVID itu sama, ya. Kalau dia positif, maka dia harus isolasi mandiri. Ya, kemudian memakan obat-obatan yang sudah ditetapkan. Tapi untuk anak-anak tentu jumlah dan atau dosisnya harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh dokter. Karena itu tergantung daripada usianya, ya, terutama anak-anak yang di bawah 5 tahun. Itu tentu harus dari pengobatannya harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter spesialis anak atau para dokter yang merawat mereka. Tetapi bagaimana mereka harus isolasi mandiri, makan makanan yang bergizi, seimbang, kemudian juga menjaga daya tahan tubuhnya tetap bergerak, kemudian juga harus tetap memakai masker kenapa? Karena mereka juga bisa menjadi penular. Apalagi kalau di dalam rumahnya, misalnya kan kita tahu di Indonesia ini dalam satu rumah ada neneknya, ada kakeknya, ada ibu, ada anak. Nah, kalau sampai menularkan kepada orang yang tua, khususnya lansia, ini kan menjadi problem baru lagi nantinya. Sehingga masing-masing kita harus menjaga diri masing-masing dan anak-anak kita ajarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk kalau memang dia harus diisolasi mandiri di dalam ruangan. Biasanya untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu harus ada temannya ya, nggak bisa juga dilepas sendiri. Sehingga memang ya yang menemani harus ikut di isolasi mandiri gitu ya, harus ada temannya untuk anak-anak seperti itu. Untuk apa juga? Untuk memastikan apakah mereka tetap minum obat, apakah mereka tetap minum makan, minum susu dan sebagainya, mereka harus dijaga.
jangan dibiarkan juga kan. Ini karena dalam proses penyembuhan tentu hal itu perlu mendapat perhatian dari orang tua. Ini ada pertanyaan menarik, Bu. Kalau orang tua selama ini mungkin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu selain misalnya dari obat-obat yang sudah dianjurkan dokter, biasanya juga menambah dengan minum-minuman herbal untuk meningkatkan imunitas. Nah, apakah kalau menurut Ibu aman nggak ya untuk anak-anak itu diberikan terapi yang sama? Tentu ini herbalnya adalah herbal yang sudah dapat inilah ya lisensi dari BPOM lah ya. Kalau hal itu karena kita kadang-kadang menyamakan anak-anak itu dengan orang dewasa ya. Sebaiknya tidak ya. Karena anak-anak itu memang sedang dalam proses tumbuh kembang dan dia punya karakteristik daripada masing-masing usia dan juga punya daya tahan yang berbeda. Sehingga kalau saya menganjurkan lebih baik bertanya kepada dokter yang merawatnya diperkenankan atau tidak. Ya, biasanya dengan makanan yang bergizi seimbang, dengan makan makanan yang cukup baik, anak-anak itu bisa dengan segera pulih. Oke. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, Ibu, rencana apa yang dibuat untuk menangani atau merawat anak-anak yang positif COVID-19 ini, Bu? Untuk anak-anak yang dirawat yang menderita COVID, programnya kita memang tentu kalau untuk anak-anak yang sangat kecil ya tentu ada perawatan khusus ya, yaitu di di ruang anak ya, dan kalau membutuhkan perawatan khusus biasanya ada ruangan khusus yaitu NICU instalasi gawat darurat yang khusus untuk anak-anak ya. Sedangkan untuk anak-anak yang di atas 7 sampai 17 tahun tentu bisa di ruangan yang anak-anak, tetapi kalau yang sudah terlalu besar bisa bergabung dengan orang-orang yang cukup dewasa. Secara prinsip pengobatannya sama, hanya dengan dosis yang berbeda dan kembali lagi harus dikomunikasikan atau dikoordinasikan dengan dokter yang merawatnya. Nah, untuk para anak-anak yang belum bisa mendapatkan vaksinasi, tentu orang tua harus mempunyai ekstra perhatian. Khususnya para bayi, ibu-ibu harus memberikan ASI eksklusif dengan baik kepada anak-anaknya. Karena ASI merupakan salah satu makanan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk menjaga kesehatan anaknya. Tapi tentu ibunya pun harus makanan yang cukup gizinya, bergizi seimbang untuk menghasilkan ASI yang baik. Oke, kalau dari sisi fasilitas kesehatan di Indonesia sendiri, Bu, dengan semakin banyaknya anak-anak yang positif COVID-19 ini, apakah ada fasilitas khusus misalnya, atau misalnya tadi seperti kalau anak-anak yang masih dengan bayi kan berarti harus dirawat dengan orang tuanya atau ibunya, seperti itu? Secara prinsip di semua rumah sakit di Indonesia ada ruangan namanya ruang anak, ya, ruang perawatan anak. Dan tentunya ini sudah dipersiapkan oleh teman-teman di rumah sakit untuk menangani juga kasus-kasus anak. Dan untuk kasus-kasus khusus yang misalnya masih bayi dan sebagainya tentu sudah diperhitungkan juga karena kita akan masuk di dalam misalnya kalau diperlukan alat bantu nafas. Untuk bayi tentu sudah ada alat-alat khusus ya. Walaupun mungkin ada di beberapa tempat yang sulit karena memang lokasinya misalnya di daerah agak terpencil, tetapi pengampunya rumah sakit yang tipe A, tipe B sudah ada. Dengan kebijakan PPKM darurat yang akan diterapkan tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli itu, Bu, kira-kira apakah bisa menekan penularan COVID-19 dan terutama sih pada anak-anak, Ibu? Tentunya itu harapan kita semua, karena kita tahu virus itu tidak bisa pindah dari satu orang ke orang lain bergerak sendiri.
yang bergerak adalah manusianya. Sehingga dengan pembatasan dari PPKM Mikro ataupun PPKM Darurat ini, kita sangat berharap dengan berkurangnya mobilitas orang, maka pergerakan atau terjadinya penularan itu akan menjadi sangat berkurang. Tapi tentunya keluarga di rumah pun harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ya, termasuk misalnya kalau ada tamu, walaupun tamu itu masih keluarga, kita tidak pernah tahu. Ya, sehingga jagalah anak-anak kita dengan baik dan perlakukanlah semua orang seolah-olah ya. Perlakukanlah setiap orang bahwa kita ini jangan sampai menularkan. Apakah kita menularkan atau dia menularkan? Untuk itu saling menjaga sangat penting. Menarik sekali perbincangan kita dengan Ibu Dirjen Dr. Kartini Rustandi. Tentu masih banyak hal yang bisa kita bahas lagi ini. Akan tetapi untuk penutup perbincangan kali ini, kami berharap Ibu Kartini bisa memberikan closing statement, Ibu, anjuran dan saran untuk masyarakat atau pemirsa yang mendengar acara ini. Baik, terima kasih Pak Burhan. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebagai orang tua, marilah kita menjaga anak-anak kita di masa pandemi ini. Berikanlah kepada mereka asupan gizi yang seimbang, jagalah kesehatan mereka, jangan lupa penerapan protokol kesehatan bagi mereka. Ajarkan pada mereka bagaimana memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan bagaimana mereka juga tidak bertemu dengan orang begitu saja tanpa menggunakan protokol kesehatan. Karena anak-anak kita adalah generasi pengganti kita yang akan menjadi para pemimpin negara kita di kemudian hari. Untuk itu, jaga kesehatan anak-anak kita sekarang ini dan juga untuk masa depannya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dirjen Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. Kartini Rustandi yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga diskusi yang tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini dulu kami menemani para pemirsa dalam kabar pandemi. Akhir kata saya Burhan Solihin beserta seluruh kerabat dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa.